klik tombol berikut agar tidak terjebak dengan madu sirupan, oplosan, dan sintetis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dijauhkan dari madu SOS. Teman-teman, saat ini, hari ini kita akan membahas tentang perbedaan madu murni dengan madu sirupan. Sama-sama keluar dari perut lebah ya teman-teman. Sebenarnya ini judul simple, mungkin dianggap sepele bagi sebagian orang, tapi saya masih menemukan adanya pemikiran-pemikiran di luar sana bahwasanya yang keluar dari perut lebah itu ya sama, mau sumber pakannya dari nektar, dari buah-buahan, dari ekstrafloral maupun yang diberi makan gula, itu ya sama saja keluar dari perut lebah ya sebagai obat seperti itu. Akan tetapi kita di sini akan membahas fitrahnya lebah. Fitrahnya lebah ya teman-teman. Fitrahnya lebah itu adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat An-Nahl, Quran surat An-Nahl ayat 69, bahwasanya Allah mewahyukan lebah untuk memakan buah-buahan dan tempuhlah jalan yang dimudahkan Tuhanmu, sehingga dari perut lebah itu akan keluar cairan berwarna-warni yang mengandung obat untuk manusia. Jadi kita garis bawah, kita akan membahas fitrahnya lebah. Fitrahnya lebah itu apa sih teman-teman? Dia diwahyukan untuk memakan buah-buahan. Oke, buah-buahan. Kenapa kok buah-buahan? Karena buah-buahan itu adalah puncaknya dari sebuah tumbuhan, di mana tumbuhan ini menyerap saripati dalam tanah, menyerap unsur hara di dalam tanah, baik yang makro maupun mikro, itu diangkat oleh tumbuhan, kemudian disimpan. Pada saat waktunya tiba, dia akan memunculkan bunga. Bunga ini sangat menyerap nutrisi di dalam tanaman tersebut sehingga dia akan menjadi buah. Nah, buah ini puncaknya dari sebuah tanaman teman-teman. Puncaknya nutrisi, semua yang berada di dalam unsur hara itu mayoritas ada di dalam buah ini tadi. Kenapa kok buah ya teman-teman? Kemudian kenapa kok madu itu mengandung obat untuk manusia? Manusia itu tercipta dari apa sih teman-teman? Dari tanah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, sehingga kita membutuhkan unsur tanah untuk menyeimbangkan unsur di dalam tubuh kita, sehingga pada saat tubuh kita unsurnya seimbang, kita akan sehat. Kalau kita sakit, kita akan sembuh, seperti itu teman-teman. Kemudian kenapa kok nektar ya teman-teman ya? Kok enggak buah-buahan? Kenapa kok nektar? Kenapa kok ekstra floral seperti itu? Nah, buah-buahan ini yang rasanya nikmat, yang rasanya enak, itu pasti dipanen oleh manusia. Kalau di kebun, kalau di perkebunan orang, kalau di perkebunan sebuah perusahaan, pasti akan dipanen. Sehingga si lebah ini nggak akan sempat untuk mengambil buahnya. Sehingga apa? Makanya lebah ini mengambil nutrisi dari sebelum jadi buah, yaitu dari bunga. Bunga ini menyerap nutrisi dari tanaman, dikeluarkan menjadi bunga. Ini full nutrisi ya teman-teman, diserap oleh lebah nektarnya. Jadilah madu sesuai fitrahnya. Kemudian bagi buat tumbuh-tumbuhan yang tidak memiliki buah bagaimana? Seperti pohon kapuk, randu, apakah lebah akan memakan kapuknya? Nggak mungkin kan? Makanya lebah menghisap nektarnya, nektar dari bunga kapuknya, dari bunga randunya. Karena tempuhlah jalan yang dimudahkan Tuhanmu, seperti itu. Maka lebah mengambil nektarnya. Kemudian bagi tumbuhan yang dia tidak mengeluarkan nektar dari bunganya, seperti
pohon karet. Pohon karet itu ada bunganya, tapi keluar nektarnya nggak dari bunganya, dari ketiak daunnya. Itu akan keluar nutrisi dari tanaman berupa nektarnya itu. Itu dihisap oleh lebah. Karena lebah itu sejatinya dia mengambil nutrisi dari tanaman yang dikeluarkan oleh tanaman tersebut. Karena wahyunya adalah dia akan mengeluarkan zat berwarna-warni yang mengandung obat bagi manusia. Seperti itu teman-teman. Ya ini cuman pemikiran saya saja, pemikiran logika saya seperti itu. Kenapa kok nggak buah-buahan seperti di dalam Al-Quran? Kenapa kok nektar? Kenapa kok ekstra floral? Tapi teman-teman jangan salah persepsi ya. Lebah itu juga suka buah-buahan teman-teman. Seperti coba aja kasihkan buah nangka ke setup lebah, pasti akan dihinggapi, pasti akan dihisapi. Coba kasih buah rambutan, pasti akan dihisap, karena mereka juga suka terhadap buah-buahan, karena wahyunya memakan buah-buahan seperti itu. Pisang juga suka. Jadi kita pahami dulu bahwa manusia ini terbuat dari tanah, sehingga kita membutuhkan unsur dari tanah yang berada di dalam madu. Coba teman-teman searching di Google lah, apa sih kandungan di dalam madu itu, apa saja. Pasti akan banyak sekali zat di dalam madu tersebut, di mana zat itu akan kita temui dalam saripati tanah seperti itu teman-teman. Jadi fitrahnya lebah itu menghisap, memakan buah-buahan, nektar maupun ekstra floral ya teman-teman. Kemudian bagaimana dengan madu sirupan? Madu sirupan itu lebah dikasih makan gula ataupun glukosa ataupun fruktosa oleh peternaknya. Kemudian dipanen sebagai madu. Sama-sama diolah oleh lebah. Tapi apakah nutrisinya akan sama? Mineralnya akan sama? Vitaminnya akan sama? Bahkan ini tidak akan mengandung mineral maupun vitamin, karena ini pakannya dari pakan tambahan dari dari gula atau fruktosa atau glukosa yang diolah oleh manusia. Tidak akan sama dengan nektar yang berada di alam teman-teman. Jadi bedanya madu sirupan dengan madu murni yaitu kandungan di dalamnya, nutrisi di dalamnya, mineral, vitamin di dalamnya itu akan sangat berbeda dengan madu sirupan. Yang sama itu hanya enzimnya. Sama-sama memiliki enzim dan juga bakteri yang dibawa oleh lebah seperti itu teman-teman. Jadi pembahasan tentang madu murni dan madu sirupan ini bedanya di apa? Yaitu bedanya di dalam kandungannya ya teman-teman. Bahwasanya madu murni ini mengandung banyak vitamin mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, sedangkan madu sirupan ini enggak seperti itu, cuman mengandung gula berenzim, yaitu gula yang memiliki enzim dari lebah seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan disamakan antara madu murni dan madu hasil pakan gula. Jadi kita itu harus mengubah persepsi kita bahwasanya semua yang keluar dari perut lebah itu adalah sama. Itu harus kita hapuskan dari persepsi kita, bahwa yang keluar dari perut lebah yang menghasilkan obat bagi manusia itu adalah sebagaimana fitrahnya lebah mengambil saripati tanaman yang ada di alam teman-teman. Kenapa saya bilang saripati tanaman? Karena buah, nektar maupun ekstra floral itu merupakan sari puncak dari tanaman tersebut yang mengambil nutrisi dari dalam tanah, dari unsur hara tanah baik mikro maupun makro seperti itu. Ini semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak orang lagi yang tahu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.